Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 dari kelas 12 IPA 5 yang beranggotakan Raja Dimas, Tia Ayu, dan Sabita. Di sini kami akan mempresentasikan Rumdatara, yaitu Rumah Adat Nusantara. Yang pertama ada tema. Tema dari Rumdatara ini biasanya terkait dengan unsur-unsur kebudayaan dan tradisi dari suatu daerah. Contohnya, tema-tema tersebut bisa mencangkup motif-motif tradisional, simbol-simbol budaya, kisah-kisah legenda, flora dan fauna lokal, serta bentuk-bentuk arsitektur khas rumah adat. Semua ini mencerminkan identitas budaya dan sejarah unik dari masyarakat setempat. Lalu, tujuan membuat kerajinan rumah adat ini adalah untuk melestarikan budaya dan warisan tradisional suatu daerah. Selain itu, kerajinan rumah adat juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat melalui penjualan produk yang ada kepada wisatawan atau pasar lokal. Alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada gunting, lalu yang kedua ada pisau cutter, yang ketiga penggaris lurus dan penggaris busur, yang keempat pulpen dan pensil, yang kelima jangka, yang keenam lem tembak beserta isinya, yang ketujuh stik es krim, yang ke-8 sumpit, yang ke-9 tusuk sate, serta yang ke-10 kardus. Langkah yang pertama yaitu buat alat atau base ukuran 18 x 18 cm. Lalu buat titik tengah di angka 9 di setiap sisi. Gunakan penggaris busur untuk membuat sudut 45 derajat. Garis setiap sisi menggunakan penggaris lurus panjang untuk membuat bentuk yang sempurna. Selanjutnya, potong stik es krim agar membentuk sesuai dengan bentuk base awal. Gunakan sumpit kayu dan ukur sepanjang 12 cm, kemudian potong. Dirikan sekitar 8 sumpit di setiap sudut base tersebut. Kemudian potong kembali stik es krim sekitar 7 cm dan rekatkan di bagian pinggir sumpit yang sudah berdiri tegak. Lalu ulangi langkah yang sama dan rekatkan di sisi bagian bawah base. Gunakan tusuk sate, potong sekitar 4 cm untuk didirikan di samping sumpit yang sudah ditegakkan. Ulangi hal yang sama ke semua sisi. Setelah itu, potong kembali stik es krim dan disusun membentuk tempat duduk. Buat atap gazebo dengan ukuran 8,8 x 8 cm. Buat titik di angka 3 dan 5 menggunakan penggaris. Lalu kemudian digaris mulai dari titik hingga ujung permukaan dan berakhir membentuk segitiga. Selanjutnya, potong stik es krim sesuai dengan bentuk atap yang sudah dibuat tadi. Ulangi dan rekatkan hingga bagian atas tertutup sempurna. Lalu potong stik es krim sekitar 1,5 cm untuk direkatkan di bagian tengah gazebo. Buat kembali berbentuk heksagonal untuk penutup atas gazebo. Kemudian buat titik di angka 7 dan buat bulatan menggunakan jangka dari titik tengah. Ukuran dari sumbu sekitar 3,5 cm. Buat bulatan kembali menggunakan busur lingkaran dan garis sehingga membentuk seperti base awal. Apabila sudah sesuai, rekatkan di bagian atas gazebo. Lalu potong stik es krim untuk menutupi garis-garis di bagian atap gazebo. Dan beri potongan sumpit di sisi bagian bawah gazebo. Yang terakhir, potong stik es krim berbentuk kotak dan beri pijakan di bagian bawah gazebo agar terlihat sempurna. Nilai barang yang pertama ada gunting sebesar Rp6.000. Yang kedua, pisau cutter sebesar Rp5.000. Yang ketiga, penggaris lurus dan penggaris busur sebesar Rp3.000. Yang keempat, pulpen dan pensil sebesar Rp3.000. Kelima, jangka sebesar Rp19.000. Keenam, lem tembak beserta isinya sebesar Rp30.000. Yang ketujuh, stik es krim sebesar Rp15.000. Yang kedelapan, sumpit sebesar Rp6.500. Yang kesembilan, tusuk sate sebesar Rp15.000 serta kardus menggunakan kardus bekas sehingga nilai jual sebesar Rp50.000. Kesimpulan dari membuat kerajinan rumah adat adalah pentingnya melestarikan budaya dan tradisi dari suatu daerah.
Dengan membuat kerajinan rumah adat, masyarakat dapat mempertahankan warisan budaya mereka, mengenalkan keindahan dan keunikan budaya kepada orang lain, serta menciptakan peluang ekonomi melalui penjualan kerajinan kepada wisatawan atau pasar lokal. Selain itu, proses pembuatan kerajinan rumah adat juga bisa menjadi cara untuk memelihara keterampilan tradisional dan memperkuat identitas budaya masyarakat setempat.